Oke, saya ulangi ya. Jadi setelah dilakukan fase pengembangan, maka dilanjutkan ke fase produksi. Nah, eh, bukan berarti di fase pengembangan ini tidak ada proses produksi ya, tapi mungkin di fase produksi ini mungkin kesiapan dari proses produksi itu mungkin lebih baik gitu ya. Nah, pada fase produksi ini biasanya akan dilakukan pemboran infill dan juga kegiatan walkover. Mana pemboran infill ini adalah menambahkan sumur di antara sumur-sumur yang sudah ada seperti itu ya. Jadi mungkin uh, biasanya kan mungkin saya gambarkan ya. Nah, ini mungkin tahap awal ya. Di tahap awal itu adalah pemboran eksplorasi, biasanya dia mengejar ini di top dari reservoirnya ya, atau dari antiklinnya seperti itu. Lalu terbukti, maka dilanjutkan ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan mungkin kita mencari uh, sebaran dari si minyaknya. Jadi kita membuat sumur-sumur delineasi ya, sumur delineasi untuk mencari batasan dari kontak dari zona air dan zona minyaknya, sehingga kita bisa bakal tahu berapa cadangan yang ada di dalam reservoir kita seperti itu. Lalu ditambahkan sumur pengembangan di antara sumur ini kita tambahkan sumur-sumur lagi ya, supaya jari-jari pengurusannya mungkin menjadi lebih kecil ya, sehingga produksi minyak kita juga akan semakin besar. Nah, itu adalah fase pengembangan. Lalu kita masuk ke fase produksi. Di sini ditambahkan pemboran infill. Maka di antara sumur-sumur produksi ini ditambahkan lagi sumur. Tuh. Ya, sumur-sumur sisipan. Tujuannya untuk menaikkan produksi kita. Menaikkan produksi kita, mungkin awalnya mungkin hanya 500 barrel ya maksimumnya. Dengan menambahkan sumur-sumur infill ini, kita bisa menaikkan sampai mungkin bisa menjadi 800 atau bisa menjadi 1000, tergantung dari kemampuan sumurnya seperti itu ya. Lalu dilakukan juga kegiatan walkover ya. Walkovernya adalah kegiatan kerja ulang ya, di mana bertujuan untuk merawat sumur-sumur yang sudah ada seperti itu ya. Mungkin problem-problemnya seperti adanya sumbatan ya, adanya sumbatan di sekitar perforasi sumur yang ada gitu ya, maka bisa dilakukan kegiatan acidizing ya, atau pengasaman. Lalu untuk menaikkan nilai permeabilitas dari sumuran ya, dari batuan yang ada di sekitar sumuran, mungkin bisa dilakukan kegiatan fracturing ya, untuk menaikkan nilai permeabilitas dan porositasnya. Lalu mungkin juga kalau dia lapisan produktifnya ada banyak gitu ya, mungkin nggak cuma hanya di sini, mungkin di bawahnya juga ada, bisa dilakukan kegiatan walkover berupa KUPL, kerja ulang pindah lapisan. Nah, jadi memang sangat banyak sekali kegiatan walkover itu ya. Lalu setelah itu ada namanya kegiatan optimasi produksi, di mana kegiatan optimasi produksi atau IOR ini ya juga hampir mirip dengan kegiatan walkover ya. Dia tujuannya untuk menaikkan produksi dari tiap-tiap sumuran kita seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada kegiatan secondary recovery ya, di mana secondary recovery ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan injeksi air ataupun gas ya ke dalam ke dalam reservoir kita. Tujuannya untuk mendesak supaya minyak yang mungkin tertinggal di ini ya, yang tidak bisa bergerak, bisa terdorong mendekati sumur-sumur produksi, sehingga bisa diproduksikan menggunakan pompa-pompa produksi seperti itu. Dan juga melakukan injeksi air ataupun gas ke dalam reservoir ini ya, juga berguna untuk menaikkan tekanan ya, tekanan yang ada di dalam reservoir, karena memang seiring dengan berjalannya waktu, tekanan di dalam reservoir ini akan berkurang seperti itu ya, dengan menambahkan dengan kita menginjeksikan fluida ke dalam reservoir, itu akan membantu untuk mempertahankan tekanan yang ada di dalam reservoir, atau juga bisa dikatakan sebagai pressure maintenance seperti itu ya. Lalu kalau tahap secondary recovery ini sudah tidak bisa lagi memproduksikan minyak ke permukaan, maka dilanjutkan ke metode ke
ketiga ya, atau tertiary recovery atau metode produksi tahap lanjut, yaitu adalah enhanced oil recovery itu ya. Saya ulangi ya. Jadi enhanced oil recovery atau EOR ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan cadangan minyak dengan menguras volume minyak yang sebelumnya tidak dapat kita produksikan. Jadi memang setelah ini ya, seiring dengan berjalannya waktu, minyak minyak yang kita produksikan ke permukaan itu akan lambat laun akan semakin berkurang ya. Nah, saat metode primary dan secondary recovery sudah tidak mampu lagi memproduksikan minyak ke permukaan, maka kita perlu melakukan metode tahap selanjutnya, yaitu metode enhanced oil recovery, di mana pada metode ini sangat banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama itu mungkin metode injeksi surfaktan ya, untuk menurunkan tegangan permukaan antara minyak dengan air gitu ya. Lalu metode polimer ya, untuk menurunkan ini faktor fingering ya, karena perbedaan dari nilai permeabilitas yang tinggi ya, karena mobilitas air yang lebih tinggi gitu ya. Lalu ada juga metode half and puff atau injeksi termal ya, untuk menurunkan viskositas minyak yang mungkin terlalu tinggi gitu ya. Dan juga ada juga metode MEOR ya, atau injeksi mikrobal ya, mikrobal enhanced oil recovery. Jadi kita menginjeksikan suatu bakteri khusus gitu ya, supaya untuk merubah sifat fisik dari fluida hidrokarbon yang ada di bawah permukaan seperti itu. Nah, apabila metode enhanced oil recovery juga sudah tidak mampu lagi untuk meningkatkan produksi minyak yang ada di lapangan kita, maka kita sudah masuk ke fase akhir dari produksi, yaitu yang terjadi adalah penurunan produksi lapangan, sehingga mungkin apabila produksi minyaknya sudah tidak mampu lagi untuk mengcover keekonomiannya atau biaya produksinya, maka cara terakhir yang kita lakukan adalah meninggalkan lapangan atau abandon lapangannya seperti itu. Itu adalah alur dari kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi dan produksi yang ada di industri migas seperti itu ya teman-teman. Oke, next, saya lanjut slide selanjutnya.